Halo sahabat, jumpa lagi di Ruang Cerita dan Motivasi. Pada kesempatan sesi video kali ini, mari kita kenali silent treatment lebih lanjut, diam yang menyakitkan, dan tips agar lekas pulih dari fenomena silent treatment. Ya, baik, diam memang lebih baik ya daripada bicara apabila keadaan hati sedang tidak enak, untuk menghindari konflik agar tidak makin memperkeruh keadaan. Orang juga diam ketika dia tidak bisa mengekspresikan perasaan marahnya pada saat itu ya. Tapi tak selamanya juga ya perlakuan diam seperti ini baik untuk dilakukan. Baik, mari kita bahas beberapa tips yang bisa membantu kita, yang bisa digunakan agar terhindar dari perasaan dikucilkan, terutama bagi korban silent treatment ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat biasanya ya. Banyak terjadi silent treatment. Jadi sebuah hukuman yang dilakukan dengan cara mendiamkan seorang begitu ya. Oke, yang pertama, silent treatment merugikan kedua belah pihak. Karena naluri alamiah manusia cenderung untuk membalas isyarat sosial, jadi mengabaikan seseorang bertentangan dengan sifat kita sebagai manusia tentunya ya. Oke, oleh karena itu ketika dipaksa ya, ketika kita dipaksa untuk membenarkan perilaku tersebut maksudnya, mereka mengingat semua alasan kenapa mereka itu memilih untuk mengabaikan seseorang, tetapi yang justru terjadi adalah kita akhirnya hidup dalam keadaan marah, penuh dengan amarah, hal-hal negatif yang terus-menerus ada di pikiran kita begitu. Laku silent treatment mungkin juga bingung dengan perasaannya sendiri. Dia juga bingung apa yang harus dilakukan. Dengan tenang beritahu orang tadi bahwa kita ingin memahami alasannya kenapa sih orang tersebut mendiamkan kita sampai berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Coba tekankan bahwa kita ini ingin menyelesaikan masalah, menyelesaikan banyak hal biar semuanya membaik. Meskipun belum tentu kita membuat kesalahan ya, bisa jadi hanya misunderstanding, miscommunication. Tetapi jika orang lain memutuskan untuk memberi silent treatment kepada kita memiliki tanggung jawab untuk meminta maaf jika memang kita melakukan kesalahan. Coba kita pikir-pikir dulu deh, flashback ke belakang, kita apa sih yang pernah kita lakukan terhadap dia. Jika mereka tampaknya tidak menerima, beritahu mereka bahwa kita memahami bahwa mereka mungkin perlu waktu sendiri, tapi nyatakan bahwa kita ingin mengatur waktu untuk berkumpul dan menyelesaikan masalah, mencari problem solution ya. Komunikasikan dengan orang tersebut bagaimana sikap diamnya itu menyakitkan dan membuat kita merasa frustasi dan sendirian, merasa kesepian begitu ya. Kita nggak mau didiamkan terus-menerus begitu, merasa nggak enak kan, nggak nyaman. Hubungan akan semakin renggang begitu biasanya juga. Bukan itu yang kita inginkan atau butuhkan dalam satu hubungan. Jelaskan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara ini. Lalu jelaskan juga secara spesifik tentang masalah tersebut ya. Kemudian apa? Abaikan ya. Jadi merasa bodoh amat itu kadang-kadang penting ya, kadang-kadang kita perlukan juga. Nah, silent treatment di sini tidak selalu dimaksudkan untuk menimbulkan luka ya, luka hati, luka batin, sakit hati. Kembali lagi ke pemahaman awal bahwa silent treatment ini bisa berubah menjadi abusif ya dan toksik dalam sebuah hubungan. Sebuah alat atau media untuk mengendalikan dan menunjukkan kekuasaan diri atas orang lain. Jadi silent treatment ini akan membuat si korban merasa dikucilkan. Nah, dari beberapa penelitian yang aku baca ya di artikel ya, menunjukkan bahwa orang yang merasa dikucilkan akan merasa harga dirinya terendah, kehilangan jati dirinya, bahkan tidak tahu lagi harus berbuat apa, tidak tahu lagi nilai dirinya, merasa down begitu ya. Sebaliknya, jalankan urusan kita seolah hal itu tidak mengganggu ya guys. Jadi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi cobalah untuk mengalihkan perhatian dengan mungkin pergi keluar ruangan atau asyik dengan hobi kita saat ini ya. Kemudian apalagi kak? Memilih kebahagiaan diri sendiri. Ketika hal tersebut sudah sangat mengganggu keadaan psikis kita sudah
bingung banget ya mau ngapain. Artinya kita tidak berada dalam hubungan yang sehat. Hubungan semakin renggang, hubungan semakin menggantung gak jelas. Inilah saatnya untuk kita menempatkan diri terlebih dahulu ya, memposisikan diri, menata pikiran kita lagi, menata hati kita lagi begitu. Jika kita yakin hubungan ini tidak layak diselamatkan, tidak layak untuk dipertimbangkan, tidak layak untuk dipertahankan lagi, lepas. Juga segera tetapkan batasan tegas tentang perilaku yang dapat diterima dan gimana kita berharap untuk diperlakukan. Jangan mau digantung terus ya. Jadi sarankan mungkin konseling individu atau pasangan untuk mengatasi masalah hubungan dalam komunikasi. Ya, dengan komunikasi tadi. Nyatakan dengan tepat apa yang akan terjadi ketika batas dilanggar dan tidak lanjuti saat batasan kita itu dilanggar. Jika tidak ada harapan lagi bahwa orang lain akan berubah, pertimbangkan untuk meninggalkan hubungan ini. Ya, hubungan tersebut harus diselamatkan atau ditinggalkan. Nah, bagi yang kurang jelas nanti bisa diulang ya videonya. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu para sahabat yang saat ini mungkin sedang mengalami perasaan tersiksa karena korban silent treatment tadi dari pasangan kalian semuanya. Ya, mudah-mudahan hubungan semakin membaik, masalah cepat selesai dan kedepannya akan romantis, bahagia, adem ayem, tentrem. Oke, jika banyak kekurangan di sana sini mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you on the next video. Sampai jumpa di video berikutnya.